Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan masuk materi pelajaran baru, sholat duha. Jadi selain sholat wajib 5 waktu, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna daripada sholat-sholat fardu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau kita sholat wajibnya tidak sempurna atau ingin disempurnakan atau pahalanya agar lebih banyak, maka penyempurnanya itu adalah sholat-sholat sunnah. Dan salah satu sholat yang dianjurkan sekali oleh Rasulullah adalah sholat duha, ya. Sholat duha ini sholat yang dikerjakan pada pagi hari. Adapun sholat duha ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, ini perhatikan kursor Bapak, ya. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ibadah ada namanya sunnah ghairu muakkad atau sunnah tidak muakkad atau sunnah biasa. Tapi ada juga yang disebut dengan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan ini adalah sunnah yang pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat besar. Rasulullah boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Itulah yang makanya disebut sebagai sholat sunnah muakkad. Bahkan ada sebagian orang mengatakan bahwa sunnah muakkad ini pengertiannya adalah setengah wajib, ya. Artinya kalau tidak ada hal-hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita, sebaiknya sholat ini jangan ditinggalkan. Nah, jadi seakan-akan dia wajib, jangan pernah ditinggalkan. Kalau sholat wajib kan tidak boleh ditinggalkan. Nah, untuk sholat sunat muakkad ini boleh meninggalkan sholat ini kalau memang kita tidak sempat betul mengerjakannya. Nah, kalau memang sempat, maka kita kerjakan. Inilah dengan yang disebut dengan sholat hukum sunnah muakkad. Sholat duha ini waktunya, kapan waktu sholat itu terjadi? Sholat duha setelah terbit matahari sampai sebelum waktu zuhur, ya. Saat terbit matahari tak boleh, haram kita sholat. Nah, jadi sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat sampai terbit matahari. Nah, jadi ketika batas waktu kita sholat itu adalah sholat subuh, makanya sholat subuh itu pun diawali dengan sholat sunnahnya sebelum sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Artinya kita sangat kaya. Nah, sesudah itu sholat subuh. Nah, sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat sampai terbit matahari. Nah, ketika terbit matahari, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan sholat, haram hukumnya. Tapi sesudah terbit matahari, kita dibolehkan untuk melakukan sholat duha. Nah, jadi kalau kita hitung waktu jam, sholat duha itu antara jam 6.30 atau jam 7 sampai jam 11.30 atau sampai jam 12. Artinya sesudah terbit matahari, begitu matahari terbit dan bergeser beberapa saat, kita sudah dibolehkan untuk melakukan sholat duha sampai sebelum masuk waktu zuhur. Tapi waktu afdolnya yaitu jam 7 sampai jam 11.30. Artinya jarak antara sholat duha kita itu tidak boleh terlalu dekat dengan masuknya waktu zuhur. Atau jarak selesainya terbit matahari
dengan awal kita melakukan sholat duha itu juga jangan terlalu dekat ya. Jadi artinya sesudah terbit matahari biarkan beberapa saat, 15 menit atau setengah jam, baru kita melakukan sholat duha. Begitu juga di akhir waktunya, sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum azan zuhur, nah disitulah kita batas akhir melakukan sholat duha. Itu batas waktu sholat duha. Selanjutnya anak-anak Bapak, jumlah rokaatnya ada minimal 2, boleh juga 4, boleh juga 6, boleh juga 8, boleh juga 10, boleh juga 12. Jadi sholat duha itu minimal rokaatnya 2, maksimal rokaatnya 12. Jadi tergantung waktu kita mengerjakannya. Kalau memang kita mengerjakannya waktunya itu lapang, sebaiknya diperbanyak waktu rakaatnya ini. Nah, lapang kali waktuku hari ini, aku lakukan sholat duha 12 rakaat. Oh ini aku sempat, ini aku mau cepat pula, ini ada urusan. Kita lakukan sholat 2 rakaat sholat duha. Tapi rutin setiap hari. Nah, istiqomah kita melakukannya. Kenapa? Yang dimaksud sunnah muakkad tadi seperti Bapak bilang, dia hampir setengah wajib. Jadi rutin kita melakukannya. Jangan hari ini 12 rakaat, kemudian tahun depan baru kita melakukan sholat duha lagi. Nah itu namanya kita menganggap bahwa sholat duha yang kita kerjakan tidak rutin, kita tidak istiqomah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah itu senang ibadah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Nah, jadi kalau kita bisa rutin melakukan sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari, itu sangat dicintai Allah. Tapi bagi Bapak, rutin melakukan sholat duha ini tergantung waktunya. Kalau waktu hari ini kita sempit, cukup 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau besoknya waktu kita lapang, kita lakukan 8 sampai 12 rakaat. Nah besoknya lagi kita sholat duha, 2 rakaat karena kita waktu sempit. Besoknya lagi 6 rakaat karena waktu kita sedang. Artinya sholat duha ini setiap hari kita kerjakan dan tergantung waktu luang kita banyak atau tidak. Kalau waktu luang kita banyak, kita perbanyak rakaatnya. Kalau waktu kita luang sempit, 2 rakaat minimal, tapi setiap hari kita kerjakan. Inilah yang dimaksud dengan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang kalau bisa dikerjakan setiap hari, jangan kita meninggalkannya walaupun 1 hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa sholat duha ini adalah bisa juga membuat kita lebih sehat. Kenapa? Karena di waktu pagi itu kadang kita ngantuk. Banyak orang yang ngantuk di waktu pagi. Nah, maka Rasulullah mengatakan sholat kita melakukan 2 rakaat atau lebih banyak dari itu. Supaya badan kita bergerak. Juga ada yang mengatakan sholat duha ini kenapa sangat besar pahalanya, sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena di saat manusia sibuk bekerja, orang masih meluangkan waktu untuk berhadapan dengan Allah. Orang masih meluangkan waktu untuk menyembah Allah. Makanya sholat duha ini sangat besar pahalanya dan sangat dianjurkan. Selanjutnya anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pahala sholat duha. Seperti yang Bapak terangkan tadi, bahwa sholat duha ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, artinya setiap hari harus kita kerjakan, tergantung waktu luang kita. Kalau waktu luang kita pada hari tertentu lapang, maka kita perbanyak rokaatnya. Kalau sedikit, maka kita cukupkan 2 rokaat saja. Dan pahala sholat duha ini adalah seperti apa yang disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang-orang lengah. Artinya kalau 2 rakaat saja kita kerjakan sholat duha,
maka kita termasuk disebut orang-orang yang tidak lalai, orang-orang yang tidak lengah. Di dalam hadis lain disebut orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat duha, maka dia termasuk disebut sebagai mendapatkan pahala haji dan umroh, ya. Selanjutnya, barang siapa sholat 4 rakaat sholat duha, maka dia tetapkan termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Nah, jadi orang yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, selain dia disebut sebagai orang yang tidak lalai, dia juga termasuk disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, di dalam hadis lain disebut kalau 2 rakaat saja dia mendapatkan pahala haji dan umroh, ditambah lagi mendapatkan pahala sedekah 365 sendi. Jadi sendinya itu sebanyak 365 dihitung sudah bersedekah semua karena melakukan sholat duha 2 rakaat. Itu di hadis lain disebutkan seperti itu. Kalau 4 rakaat disebut ahli ibadah. Di hadis lain disebut orang yang sholat 4 rakaat dalam sholat duha juga mendapatkan rezekinya, kebutuhannya tercukupi atau terjamin pada hari itu. Jadi banyak hadis-hadis lain yang mengatakan keutamaan sholat duha. Ini kita hanya mengambil dari riwayat Abu Darda. Kemudian selanjutnya yang mengerjakan 6 rakaat sholat duha akan diberikan kecukupan pada hari itu. Artinya di hadis lain disebutkan 4 rakaat pun sudah dicukupkan rezekinya pada hari itu. Di hadis ini disebutkan 6 rakaat dicukupkan kebutuhannya pada hari itu. Artinya rezekinya dibanyakan. Makanya ada yang mengatakan bahwa sholat duha ini adalah sholat menjemput rezeki. Karena rezeki kita, Rasulullah bersabda, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Artinya rezeki keberkahan itu turun di waktu pagi. Makanya di waktu pagi itu kita harus banyak bergiat bekerja mencari rezeki, dan jangan lupa berdoa ketika kita di dalam waktu duha. Ada yang mengatakan kalau kita tidak mencari rezeki di waktu pagi, maka rezeki kita dipatuk ayam. Nah, itu dia. Makanya pagi itu waktu yang sibuk kita mencari rezeki. Di samping di sela-sela kesibukan itu kita masih menyempatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahalanya sangat besar, ya. Selanjutnya, siapa yang mengerjakan 8 rakaat, maka Allah menetapkan termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi orang mengerjakan sholat duha 8 rakaat, maka dia termasuk orang yang sangat patuh kepada Allah. Orang yang sangat patuh kepada Allah itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang yang dicap Allah sebagai orang durhaka, tapi kita termasuk dicap Allah sebagai orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Jadi di dunia ini mungkin kita bisa membanding-bandingkan rumah kita dengan rumah orang lain. Ada rumah orang lain cantik, tapi ternyata ada lagi yang lebih indah. Oh, ternyata ada lagi yang lebih mewah. Oh, ternyata ada yang seperti istana. Di dunia ini saja kita bisa menyaksikan bagaimana indahnya, cantiknya rumah di dunia ini. Allah kasih kita pahala sebuah rumah nanti dibangunkan di surga kalau kita melakukan sholat 12 rakaat di saat waktu duha. Nah, makanya di dalam riwayat lain disebutkan istana di surga, ya. Nah, sama saja istana atau rumah sama saja, ya. Artinya dengan melakukan sholat sunnah 12 rakaat sholat duha, maka kita akan dibangunkan Allah istana di surga atau rumah di surga. Dan rumah di surga itu rumah yang dindingnya dari emas, lantainya dari permata, semuanya dari perak, emas, permata, dan batu-batu mulia. Sedangkan di dunia ini saja kita begitu terpesona melihat batu cincin, apalagi
di surga kita akan mendapatkan istana kita, rumah kita terbuat dari permata, emas, dan perak. Inilah pahala sholat duha yang bisa Bapak terangkan, dan Bapak hanya mengambil dari riwayat Abu Darda.